Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Yulianto Prakoso dengan NIM 22051204 dari KSD 22. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi standarisasi jaringan komputer. Standarisasi jaringan komputer pada tahun 1960 tercipta sebuah DOT menghubungkan sebuah jaringan komputer, metode hubungan telepon, alat pertahanan negara. Kemudian di bawahnya DOT juga ada ARPA, di samping ARPA juga ada DARPA. Kemudian di bawahnya ARPA itu ada ARPANET atau penunjang TCP atau IP. Standarisasi jaringan komputer tahun 1980 itu ada dua, yaitu hard disk dan printer. Proses informasi dari satu komputer ke komputer lainnya itu ada informasi, data, segmen, paket, frame, dan bit. Kemudian referensi model OSI atau Open System Interconnection itu ada dua, yaitu ada upper layer dan lower layer. Untuk upper layer itu terbagi menjadi tiga, yaitu aplikasi, presentasi, dan sesi. Untuk lower layernya terbagi menjadi 4, ada transport, network, data link, dan physical. Kemudian application layer, interface yang berfungsi sebagai penghubung antara user atau pengguna dan komputer. Contoh aplikasi layer itu terdiri dari telnet, FTP atau file transfer protocol, kemudian ada DNS atau domain name system, kemudian ada SMTP atau simple mail transfer protocol, kemudian ada SNMP, simple network management protocol. Kemudian ada application layer telnet, program yang disediakan yang memungkinkan seorang user untuk meremote atau mengontrol sebuah mesin telnet server dari mesin lainnya. Telnet client seolah-olah user berada pada mesin yang mengendalikan tempat resource berada. Kemudian ada FTP atau file transfer protocol, suatu program yang digunakan untuk mengirim suatu file dari satu host ke host lain. Berikutnya ada DNS atau Domain Name System, merupakan layanan di internet untuk di jaringan yang menggunakan TCP atau IP. Layanan ini digunakan untuk mengidentifikasi sebuah komputer alamat IP atau IP address. Kemudian ada aplikasi layer SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, merupakan sebuah protokol yang berfungsi untuk mengirim email. Kemudian ada SNMP, Simple Network Management Protocol, sebuah protokol standar suatu industri yang digunakan untuk memantau atau memonitor dan mengelola berbagai perangkat di jaringan internet. Kemudian presentasi layer, fungsinya menyediakan sistem penyajian data ke aplikasi layer, menyediakan sistem pembentuk kode atau format coding, kemudian menyediakan proses konversi antara format coding yang berbeda. Kemudian juga ada menyediakan layanan translasi, kemudian ada menyediakan layanan untuk kompresi, dekompres, encryption, dan decryption. Beberapa contoh aplikasi yang bekerja pada presentasi layar itu ada BitStiff dan JPEG, MIDI, MPEG, QuickTime, kemudian ada ABC, DEC, dan ASC. Format data untuk informasi dalam bentuk teks. Session layer fungsinya, yang pertama mengkoordinasi jalannya komunikasi antar sistem, melakukan proses pembentukan, pengelolaan, dan pemutusan session antar sistem aplikasi, kemudian mengendalikan dialog antar sistem aplikasi. Beberapa protokol yang bekerja, yang pertama Remote Procedure Call atau RPC, protokol yang menyediakan mekanisme klien atau service pada sistem operasi Windows NT. Kemudian struktur Query Language atau SQL digunakan IBM untuk mempermudah user untuk mendefinisikan kebutuhan-kebutuhan informasi yang terdapat pada sistem lokal. Kemudian yang terakhir ada Network File System atau NFS, dibangun Sun Microsystem untuk digunakan oleh workstation atau TCP atau IP dan Unix agar dapat mengakses remote resource. Kemudian transport layer, fungsinya yang pertama pengemasan data upper layer ke dalam bentuk segmen,
kemudian pengiriman segmen antar host, kemudian ada penetapan hubungan secara logika antar host, pengirim dan penerima dengan membentuk virtual circuit, kemudian bertanggung jawab atas keutuhan dan transmisi data. Mekanisme pengiriman pada data layer ada dua. Yang pertama connection oriented. Proses pengiriman sesuai tujuan yang diinginkan, contohnya TCP atau Transmission Control Protocol. Kemudian ada connectionless. Mekanisme yang kurang diandalkan, ilustrasi seperti pengiriman surat. Kemudian network layer. Fungsinya yang pertama melakukan mekanisme routing, yang kedua mengelola sistem pengamatan logika terhadap jaringan komputer, yang ketiga mengubah data berupa segmen yang diterima dari transport layer menjadi sebuah paket. Beberapa jenis paket data dalam layer ini, yang pertama paket data digunakan membawa data milik user dikirimkan melalui jaringan. Protokol yang digunakan untuk mengelola paket data disebut router protokol atau IP dan IPX. Kemudian ada router update data digunakan untuk update informasi yang terdapat dalam routing tabel milik router yang terhubung dengan router lainnya. Contoh protokol RIP, IGRP, OSPF, dan seterusnya. Kemudian network layer. Beberapa protokol yang bekerja, yang pertama ada DDP atau Delivery Datagram Protocol, protokol transport yang digunakan protokol jaringan Apple. Kemudian ada IP, Internet Protocol, bagian protokol TCP atau IP yang menyediakan informasi routing dan sistem pengamatan logika. Kemudian ada IPX, Internet Packet Exchange atau NVLink, protokol yang disediakan oleh sistem operasi network yang ditutup novel routing paket. Kemudian ada NetBEUI, dibangun IBM dan Microsoft yang menyediakan layanan transport NetBIOS. Kemudian data link layer. Beberapa protokol yang bekerja, yang pertama menjamin pengiriman data ke media yang tepat, yang kedua menerjemahkan pesan dari network layer ke dalam bentuk bit di fisikal untuk dikirim ke host lain, yang ketiga membentuk sebuah paket ke dalam sebuah frame, yang keempat menambah sebuah header berupa alamat hardware. Data link layer. Beberapa protokol yang bekerja, yang pertama ada RLC atau Logical Link Control. Yang pertama ada mengidentifikasi protokol network layer, lakukan enkapsulasi terhadap protokol, bertindak sebagai service access point ketika menerima frame dari host lain, dan yang terakhir mengatur hubungan antara lapisan bawah dan lapisan network. Yang kedua ada Max Media Access Control yang mendefinisikan bagaimana paket ditempatkan pada sebuah media. Pada media ini, pengalaman hardware didefinisikan. Kemudian physical layer. Beberapa protokol yang bekerja, yang pertama melakukan penerimaan dan penerimaan bit. Yang kedua menghubungkan berbagai media komunikasi. Yang ketiga menetapkan kebutuhan secara elektrikal, mekanikal, prosedural untuk mengaturkan, memelihara, dan memutuskan jalur antara sistem secara fisik. Kemudian interface yang digunakan pada lapisan ini yaitu 10 base TX, V.35, X.21, dan High Speed Serial Interface atau HSSI. Kemudian keuntungan model OSI, yang pertama mengadakan standarisasi interface, yang kedua mengurangi kerumitan dalam perancangan, yang ketiga memberikan pengertian secara umum dan bukan secara terperinci, kemudian perubahan di suatu lapisan tidak mengganggu lapisan lain. Kemudian model DoD, yang pertama lapisan proses atau aplikasi, merupakan lapisan atas protokol yang berfungsi dalam lapisan ini, yang tersedia berupa Telnet, FTP atau File Transfer Protocol, berikutnya ada SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, kemudian ada TFTP, Trivial File Transfer Protocol, kemudian ada DNS, Domain Name Server. Kemudian yang kedua adalah lapisan host-to-host. Protokol yang bekerja ada dua, yaitu TCP dan UDP. Untuk TCP, Transmission Control Protocol, berfungsi mengubah blok data besar menjadi segmen yang dinomori dan disusun secara berurutan. Merupakan jenis protokol connection oriented.
Kemudian kalau UDP, User Datagram Protocol, digunakan pada aplikasi yang tidak peka dan pada gangguan jaringan seperti SNMP, TFTP menggunakan algoritma spanning tree. Kemudian model DoD, lapisan internet. Protokol yang bekerja yaitu IP, Internet Protocol. Protokol yang memberikan alamat atau identitas logika untuk peralatan di jaringan. 3 fungsi utama dari lapisan internet atau Internet Protocol. Yang pertama ada connectionless service yang tidak bergaransi. Kemudian ada pemecahan, fragmentation, dan penyaluran paket-paket. Kemudian yang ketiga meneruskan paket. Kemudian ada ARP atau Address Resolution Protocol. Protokol yang mengadakan translasi dari IP address yang diketahui menjadi hardware atau MAC address kegunaan ARP. Meliputi membuat alamat logika, paket dapat diteruskan berdasarkan alamat jaringan, kemudian routing dilakukan pada lapisan network. Model DoD selanjutnya yang adalah CFP atau Internet Control Mesh Protocol. Protokol yang digunakan untuk melaporkan jika terjadi suatu masalah dalam pengiriman data. Nah, fungsi ICMP sendiri memberitahukan jika ada paket yang tidak sampai, kemudian memberitahukan jika memori buffer router penuh, kemudian memberitahukan pengiriman bahwa paket telah melewati jumlah hop maksimum dan akan diabaikan. Kemudian redirect paket dari gateway ke host, dan yang terakhir ping menggunakan ICMP Echo untuk memeriksa hubungan. Terima kasih, sekian dari presentasi yang saya bawakan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.